Dahulu saya pernah kerja dan pernah mengambil apa yang bukan hak saya. Sekarang saya sangat menyesali semua itu dan saya mohon ampun sama Allah atas semua dosa itu. Ada keinginan untuk menemui orang yang saya zalimi dan berterus terang tentang dosa-dosa saya itu. Tapi saya, nggak ada keberanian untuk melakukan semua itu. Apa saya harus jujur sama orang itu supaya dosa saya diampuni? Dari tergantung ya. Kalau materi yang antum ambil kayak benda ya, HP, mobil, apalah benda-benda uang, maka itu wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Dan ini kata para ulama boleh disampaikan maaf tanpa menyebutkannya, tapi dikembalikan haknya. Tentu ini agak sulit. Lebih aman kalau bisa bahasakan maaf ya. Saya apa adanya. Saya betul-betul baru tahu agama dan ini saya dulu berbuat salah. Saya mengaku salah karena saya pernah mengambil barang kamu yang ini dan saya kembalikan. Barang itu bahkan sudah saya jual, kurang lebih nilainya sekian. Masih ingat dulu ada benda kamu hilang ini? Itu saya yang ambil dan ini haknya. Silakan, saya berikan. Itu jauh lebih aman. Clear pada saat itu sama dia, clear sama Allah. Kalau mau lebih aman, gitu kan? Langsung selesai. Meninggal semenit kemudian masuk surga insya Allah. Gitu kan? Tapi kalaupun kita malu misalnya, kata ulama khusus materi ya, benda, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengembalikan dengan cara tertentu. Seperti misalnya memposkan barang itu, gitu kan? Sambil juga kita menyampaikan maaf dengan cara tertentu yang memang secara umum, maaf ya kalau saya punya salah selama ini. Lalu kita mengembalikan barang itu walaupun dia tidak tahu. Yang penting sudah sampai ke dia. Ini ada pendapat ulama, tapi yang paling bagus adalah yang pertama. Kalau perusakan citra, ini nggak bisa teman-teman. Harus bilang sama dia. Saya pernah menggibah kamu, saya pernah memfitnah kamu. Harus dibahasakan. Nggak bisa nggak? Apa boleh buat? Memang harus begitu. Resikonya. Lalu kemudian, tapi saya mau perbaikin. Saya cuma mohon kamu ridhoi. Maafin saya. Apapun konsekuensinya saya akan jalani. Baiklah, saya mau kau perbaikin nama saya lagi. Baik, saya usahakan maksimal. Tapi maafin saya. Kalau kita sudah minta maaf teman-teman sekalian, kalau merusak citra dan ternyata kita sudah tulus berusaha dan dia tidak memaafkan, kita sudah aman sebenarnya. Asal ikhlas ya. Hari kiamat Allah SWT sudah maafkan. Tapi kalau materi tadi nggak bisa dikembalikan. Makanya tadi ini harus dibahasakan, ini harus dikembalikan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Bagaimana hukumnya kita menjalankan sunnah hanya baru tampak luar seperti tidak isbal dan memelihara jenggot, sementara ibadah belum baik? Apakah kita berdosa tampak alim tapi sebenarnya masih belajar? Tentu saja tidak. Kan dalam proses gitu kan. Tapi bedain antara amal sunnah dengan amal wajib ya. Kalau amal wajib antum nggak ada pilihan. Harus sholat wajibnya. Kalau berjenggot tidak isbal tapi nggak sholat 5 waktu, nggak ada gunanya. Karena yang wajib tidak bisa toleransi di sini. Tapi kalau antum masih belum sholat duha, belum bisa sholat malam, masih dalam proses belajar sunnah nggak ada masalah. Dalam proses gitu kan. Allahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya musik dalam Islam dan apa hukumnya bagi orang yang masih mendengarkan musik? Ini sudah, mohon maaf kalau di pengajian saya sudah sering kali saya ingatkan gitu kan. Tapi saya berikan lagi ringkasannya. Musik saudaraku adalah lawannya Al-Quran. Musik adalah rivalnya Al-Quran, lawannya. Kalau anda sering dengar musik, pasti anda jauh dari Quran. Nggak bisa bersatu. Nggak bisa bersatu. Dan anda kalau dekat dengan Al-Quran, anda harus jauh dari musik. Jadi kalau orang mau hafal Quran, yang paling pertama diingatkan kalau memang betul sesuai dengan sunnah ajarannya, maka pasti tidak boleh interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram dan tidak boleh dengarkan musik. Hafalannya jadi cepat tuh. Insya Allah jadi cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah atas ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yashri lahwal hadits liyudillan nas an sabilillah. Ada sebagian orang yang sengaja memperjualbelikan kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, gitu kan? Maka di sini Abdullah bin Mas'ud bersumpah mengatakan ini yang dimaksud adalah musik. Ya, seperti sekarang kita lihat diperjualbelikan suara mereka lalu dibentukkan dalam DVD lalu dijual. Seperti itulah yang dimaksud dengan ayat tadi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini adalah musik. Abu Bakar mengistilahkan dalam hadis Bukhari musik itu ya dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan. Tentu musik ini tidak semuanya diharamkan, ada yang dihalalkan. Yang haram secara umum itu musik-musik yang mungkin kita tahu sekarang dengan gitar, dengan piano, dengan segala macam alatnya. Tapi yang dibolehkan diperkecualikan adalah gendang. Ya, gendang, dan gendang ini pun di dalam hadis Bukhari dijelaskan sebagaimana Syekh Albani sebutkan dalam Ahkamuz Zifaf ya, hukum acara perkawinan, dibolehkan di acara perkawinan khusus antara perempuan dengan perempuan memukul gendang, gitu kan? Ini masih ada hadis yang membolehkannya. Juga dibolehkan memukul gendang bagi kaum wanita di hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Sebagaimana hadis Bukhari pernah Nabi SAW dengan Abu Bakar masuk ke dalam rumah, lalu ada di depan Aisyah 2 budak wanita sedang memukul gendang. Lalu sempat marah Abu Bakar, lalu Nabi SAW mengatakan biarkanlah wahai Abu Bakar, karena sungguhnya biar orang Yahudi tahu dalam agama kita ada kelonggaran, kena lebaran boleh, tapi bagi perempuan. Ini yang saya tahu, Allahu a'lam. Maka saran saya jauhi, ya, karena itu adalah
mazamirus syaitan, bisa berbahaya bagi hati kita. Nanti dia sedih, kita sedih, nanti dia senang, kita senang, dan lebih parah lagi kadang-kadang kita menghafal kalimat-kalimat dalam bahasa asing yang kalimatnya jorok tapi kita nggak tahu, ikut-ikutan saja, gitu kan. Daripada yang minimal sekali nasihat saya adalah baca Quran satu huruf dapat 10 pahala. Kalau nyanyi nggak ada pahalanya, paling tidak itu. Kenapa nggak baca Quran? Kenapa suara indah Anda nggak larikan ke tilawah Al-Quran, ke tartilnya? Bisa direkam juga kok, gitu kan? Dan seterusnya. Banyak hal yang bisa diambil manfaat dari Al-Quran dan menjauhi musik ini. Apakah ini, kenapa Iseng bertanya gini nih? Apakah hukum mabuk karena minum khamr sama dengan mabuk karena cinta? Ini siapa ini Pak Yoyo? Karena orang yang mabuk cinta juga sama, tidak bisa berpikir secara rasional. Sebagaimana orang yang mabuk karena khamr. Ada teman Ana sudah ikut pengajian, tahu hukumnya, tapi masih saja tetap pacaran karena begitu cintanya atau mabuk cinta dengan wanita yang dicintainya. Ini sebenarnya orang-orang yang masuk di alam itu saja yang menggunakan istilah mabuk, gitu kan? Tidak ada, dari zaman Nabi SAW, Nabi SAW mencintai istrinya Aisyah, tapi tidak mengatakan mabuk cinta, tidak ada itu istilah, gitu ya. Ini cuma istilah yang digunakan saja, beda tentunya ya. Kita berbicara masalah konsumsian, ya, dikonsumsi dalam tubuh manusia dari cairan ataupun serbuk tadi. Jadi beda ini. Tentu masing-masing punya hukum ya. Kalau dia pacaran hukumnya haram, nggak boleh. Pacaran sebelum nikah haram, pacaran sesudah nikah halal. Ya, makanya nikah dulu, akad nikah, dan sudah panjang lebar sering kita ingatkan masalah itu. Apakah boleh seseorang yang berada pada posisi benar, namun karena banyaknya saksi palsu yang menuduhnya sehingga dia menjadi tertuduh, dibela dengan menggunakan saksi palsu lainnya, sehingga orang yang posisinya benar terbela dari tuduhan? Tidak boleh. Jangan dosa dibalas dengan dosa, nggak boleh. Gimana caranya? Mereka saksi palsu, kita juga saksi palsu, dia dihukum, kita juga dihukum. Tidak usah. Kejujuran akan menyelamatkan seseorang, teman-teman sekalian. Jangan lupa kalau Allah itu ada. Allah SWT itu ada. Ini asas akidah kita, kita nggak boleh ragu dengan masalah itu. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha segala-galanya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak usah khawatir. Kalau sampai pun orang ini terpojok, Allah punya cara untuk memberikan kemenangan. Dan terlalu banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Kalaupun dia sampai dihukum dan terzalimi, maka pastikan itu untuk peninggian derajatnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah kasih untuk dia. Mana dengan buah durian? Bukankah kalau kebanyakan bikin mabuk? Ya. Bikin kenyang, iya. Saya makan durian tidak mabuk. Enggak kok. Insya Allah enggak termasuk. Ya. Jadi jangan semuanya ditarik ke masalah khamr ya. Jadi seperti apapun, antum makan nasi kalau makan satu bakul mabuk juga. Jadi kekenyangan nggak bisa jalan juga kan. Jadi jangan dipakai istilah mabuknya itu. Mabuk itu memang betul-betul yang keluar dari jalur gitu kan. Oh, dari akal pikirannya gitu. Nanti akhirnya demo semua penjual durian nanti. Itu buah halal. Sebagaimana halalnya anggur gitu kan. Anggur kan asal khamr ya. Dibuat dari situ, tapi dia jadi halal karena dia masih buahnya. Selama buah insya Allah nggak masalah. Jika minuman yang hanya mengandung alkohol sangat sedikit tetap haram, dan rokok juga haram, bagaimana dengan rokok pasif? Karena di lingkungan saya masih banyak perokok. Kalau Anda kebetulan lewat dan memang dasarnya kita harus terhirup, bukan sengaja, itu kan itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang, saya tidak merokok sih, tapi begitu ada orang merokok sengaja hirup sekalian ya. Itu berarti kena juga hukumnya, sama kan gitu. Ya. Saya jawab sesuai dengan pertanyaan ya. Kalau Anda iseng bertanya, ya saya juga iseng menjawab nanti. Jika tetangga kerap menyakiti lewat kebiasaannya menyetel musik kencang-kencang, lalu saya ingin sekali menegur, namun tidak pernah berani saat bertemu orangnya orangnya baik, dan akhirnya kami bertegur sapa dengan baik. Namun dalam hati saya mengecam perbuatannya. Apakah itu termasuk dusta dan bersaksi palsu? Jazakumullah khair. Ustaz, mohon doanya untuk kita semua bisa berangkat umroh bareng Ustaz. Ini kayaknya dapat cerita dari teman-teman yang udah umroh deh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada kebiasaan kita di Indonesia yang harus diubah memang. Kita malu bukan pada tempatnya. Seperti kasus misalnya, teman di sebelah atau ada orang yang sedang sholat bersama kita, safnya miring atau tidak rapat. Nggak enak mau ingatin. Malu, takut dia marah atau apa sajalah. Ini semua keliru, nggak boleh, harus diubah. Harus bisa mengubah. Yang menjadi kebiasaan kita, tradisi kita, pola hidup kita harus agama. Tolok ukurnya agama. Agama menyuruh kita kalau ada orang miskin lagi minta, memberi, bukan menilai. Kalau ada orang buat salah, ditegur, bukan lagi menilai. Langsung pada saat itu to the point, gitu kan, dibahasakan, maaf ya Bu, maaf ya Pak. Kadang-kadang kalau musiknya diputar pagi itu mengganggu sekali. Ada solusi kira-kira Pak? Nggak apa-apa, jangan malu. Itu tepat.
Karena itu kemungkaran, ya. Dia paksakan kita dengar musik gitu. Di depan rumah saya kemarin sore, habis asar saya lagi duduk, subhanallah, lagi mau kerjain beberapa pekerjaan sebelum ta'lim malam, lewat ada orang rupanya bawa alat musik besar di jalan sampai heboh gitu, mengganggu betul, putarnya dangdut yang luar biasa gitu. Sampai saya ngambil headset saya bilang sama istri saya, ambil headsetnya deh, saya mau dengar Al-Quran, saya putar Al-Quran besar-besar, saya suruh di rumah putarin tuh, putar Al-Quran yang besar. Terus saya bilang sama anak-anak pegawai, tolong sampaikan ke orang itu, minta maaf jangan di sini. Atau mungkin kalaupun dia mau melakukan, mungkin dia ruang lingkup dia lah gitu kan. Ini enggak, emang seperti orang lagi konser gitu, padahal ini cuma ngamen gitu. Nah, ini mengganggu orang, tidak boleh, harus diingatkan. Maka alhamdulillah pada saat diingatkan, dalam kemudian dia pergi akhirnya gitu kan. Jadi kita nggak boleh diam, kalau kita diam malah akhirnya ngerutu sendiri. Bahaya, nanti bisa membuka pintu ghibah, membuka pintu-pintu dosa yang lain gitu. Jadi lebih baik clearkan pada saat itu saran saya. Seandainya wanita yang dituduh itu benar-benar berzina, yang menghukum apakah aparat setempat seperti RT dan RW? Tentu saja bukan. Pemerintah, ya. Pemerintah, dilaporkan pada pemerintah, ya. Tentu teman-teman sekalian, hukuman yang ditimpahkan kepada orang yang sedang berzina, mencuri, atau pelanggaran-pelanggaran syar'i yang lain yang mengharuskan adanya hudud hukuman, itu kalau kepergok, ya. Itu kalau kepergok, ketangkap lagi berzina, ketangkap lagi mencuri, nah itu hukumannya didirikan langsung gitu, hadnya semestinya. Tapi kalau tidak ketahuan, sudah pernah saya jelaskan, kalau misalnya seseorang di antara antum pernah berbuat zina, kemudian sekarang sudah bertaubat, sunnahnya menutupi aib itu, tidak boleh menceritakan sama siapapun. Bahkan sudah pernah saya bilang, kalau kita mau menikah pun dan kita memiliki masa lalu yang tidak baik dan sekarang sudah bertaubat, tidak ada keharusan kita menceritakan. Oh, saya masa lalu saya seperti ini, saya pernah berzina, saya pernah begini, itu tidak boleh diceritakan, harus ditutupi aib itu. Dan ulama hampir semua sepakat mengatakan dalam masalah rumah tangga, kalau seandainya suami bertanya pada istrinya, apa kau pernah berzina? Atau istri bertanya pada suami, apa kau pernah berzina di sini, tidak boleh dia jawab. Dan si perempuan atau pasangan si laki-laki tadi yang bertanya tidak boleh bertanya, ini istri kamu sekarang, ini suami kamu sekarang, ada apa bertanya begitu? Kalau dia jawab iya, kan akhirnya jadi kacau gitu kan. Jadi masalah, untuk apa? Nggak ada hubungannya, dia berzina masa lalunya, udah kan? Selesai. Untuk apa kita bahas sekarang? Orangnya sekarang di depan mata kita, karena Islam melihat yang sekarang, yang lalu sudah tidak dibahas lagi. Makanya pernah ada seorang wanita bertanya pada salah seorang syekh di Saudi, "Syekh, bagaimana nih? Saya pernah, masa lalu saya pernah ada hal yang tidak baik, pernah berzina maksudnya. Kemudian saya sekarang sudah bertobat, saya sudah nuntut ilmu, sudah mulai hafal Quran. Apakah saya layak mendapatkan laki-laki yang soleh?" Kata syekhnya, tentu saja. Bahkan kalau laki-laki soleh tahu masa lalumu pun, dia tidak mau bertanya. Kalau orang soleh tidak akan bertanya. Dia mengetahui kamu sekarang dan dinikahi. Seperti itulah. Allahu a'lam. Ya. Mengenai luqata atau barang temuan, banyak di antara teman-teman masyarakat ketika menemukan uang yang bisa dibilang tidak bernominal, yang banyak di sekitar masjid, berijtihad untuk memasukkan di kotak amal masjid. Bagaimana hukum ijtihad itu? Enggak perlu ijtihad ini. Ini enggak butuh ijtihad. Enggak usah antum sentuh. Jangan disentuh. Maksudnya di kotak amal, pas antum masukin, antum pergi 5 menit, pemiliknya datang, mau cari duitnya. Hah? Gimana? Enggak ada urusannya. Menemukan barang jangan disentuh. Selesai. Nggak usah disentuh. Kecuali ada satu pendapat ulama, kalau antum bertanggung jawab, kayak misalnya ada tamu datang ke rumah antum, tertinggal HP-nya, antum pemilik rumah, antum simpanin, itu lain. Ini kita bicara luqata, ini sesuatu benda ditemukan di tempat umum, atau mungkin di masjid, ada pengurus masjid, memang dia pengurusnya. Kalau ada seperti ini, panggil pengurus marbot masjid, "Pak, ini ada yang uang jatuh tuh." Dia bertanggung jawab, gitu kan. Sebagai pemilik tempat, atau dia bertanggung jawab, itu lain. Jadi orang kalau datang nanya nanti, gitu. Ada nggak duit tertinggal, ada HP tertinggal nggak? Makanya yang bertanggung jawab marbot masjid, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau antum tidak ada hubungannya sama sekali, lewat di sebuah tempat benda jatuh, tiba-tiba mau berijtihad, nggak perlu sama sekali. Jadi jangan ditinggalkan. Dalam perkara kezaliman mengambil harta orang lain secara paksa, apakah dalam hal ini termasuk mengambil harta orang kafir? Semisal yang paling umum dilakukan adalah mendownload aplikasi bajakan, mendownload e-book, buku-buku agama dan lain-lain. Apakah ini termasuk kezaliman? Jawabannya iya. Orang kafir pun tidak boleh dizalimi, orang kafir pun tidak boleh ditipu, orang kafir pun tidak boleh dibohongin, tidak bisa. Kalau seorang muslim melakukan itu dan dia tidak sempat bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dia sesuai dengan kadar yang diambil dari orang itu. Walaupun orang kafir tidak bermanfaat buat dia hari kiamat, dia tetap masuk neraka. Tapi orang muslim yang buat kezaliman kepada orang kafir tetap akan dihukum oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya itu. Misal dia mencuri 100 juta, ya sudah Allah hukum 100 juta itu. Seperti dia sedang melakukan pelanggaran kepada Allah, karena orang kafir itu tidak bermanfaat bagi dia kalaupun dia kasih pahala, gitu kan. Seperti itu memahaminya. Jadi tetap tidak boleh, saudaraku. Apa yang haram bagi seorang muslim diharamkan juga bagi non muslim. Cuma orang muslim lebih dimuliakan. Kayak ada orang muslim butuh bantuan sama satu orang kafir butuh bantuan, antum dahulukan orang muslim, gitu kan. Tapi bolehkah bantu orang kafir? Boleh, sangat boleh. Saya pernah jelaskan kan hadis Bukhari, Nabi SAW pernah bersedekah beberapa belas ekor kambing kepada orang musyrik dari belakang gunung Uhud, gitu kan.
Tidak ada masalah. Pernah Nabi SAW, bahkan di Mekah, banyak orang-orang yang pada saat pembebasan kota Mekah, yang belum mengucapkan syahadat waktu itu ya, tapi mereka baru mau menyatakan masuk Islam. Oleh Nabi SAW dikasih. Kembalikan harta-harta mereka. Menandakan boleh bersaudara dengan orang kafir. Dan tidak boleh teman-teman sekalian. Ini masalah bajakan, ini tinggalkan. Dan antum begini, kalau tidak bisa, belum bisa ya sudah. Jangan paksain. Jalan sesuai dengan yang bisa saja. Untuk apa antum mencari pendapatan halal ke depannya, tapi dari sesuatu yang haram awalnya. Sama begini. Pastikan rumah tangga yang dimulai dengan zina, pasti sering ribut. Pasti ribut. Kacau tuh, karena pembersihan dosanya. Sama tadi, antum mulai usaha, mulai bukan, tapi dengan bajakan-bajakan. Itu ada konsekuensi pembersihan. Jangan heran nanti kalau ada pegawai yang menipu. Jangan heran nanti kalau pegawai keluar masuk. Jangan heran nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harus ada konsekuensinya. Lalu untuk apa teman-teman? Untuk apa? Belum bisa ya sabar. Ada duit baru beli, gitu kan? Atau buat proposal tawarkan kepada investor-investor. Banyak jalan. Berdoa kepada Allah lagi sujud, gitu kan? Minta kepada Allah, meeting sama Allah tuh malam hari. Sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya pengen, saya ingin, saya begini, mudahkan, bisa. Langsung bertemu dengan Allah SWT, setiap malam Allah datang. Kenapa nggak lakukan gitu kan? Jadi tinggalkan teman-teman sekalian. Sesuatu yang antum tidak suka buat diri antum, jangan lakukan pada orang lain. Coba kalau antum di posisi orang itu lalu dibajak, mau nggak? Itu nggak mau kan? Lalu untuk apa antum lakukan? Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Dan jangan paksakan. Kebanyakan teman-teman seperti ini karena memaksakan di atas kapasitasnya dia. Orang kebanyakan terlilit utang, KPR mobil misalnya, karena dia memaksakan di atas kapasitasnya, belum mampu, tapi dia paksain, akhirnya susah, akhirnya kena riba, gitu kan? Kalau sudah kena riba, cari ustadz untuk menyelamatkan diri, gitu kan? Ustadz gimana, saya sudah terlanjur, gitu. Padahal dari awal, kalau ustadznya jeli ditanya tuh, emang dari awal waktu cicil mobil itu sudah tahu kalau nggak bisa bayar, kalau dia bilang nggak bisa, itu bahaya dosanya kan? Sudah tahu sebenarnya, jangan paksakan diri, naik angkot nggak apa-apa, gitu kan? Naik busway, apalah, gitu kan? Lakukan dulu sesuatu, atau mungkin belum bisa mobil, motor dulu. Belum bisa motor sepeda, gitu. Apa sajalah, yang penting halal. Teman-teman sekalian, kita tidak tahu kita bisa hidup hari ini atau tidak. Ada jaminan untuk bisa pulang ke rumah malam ini? Tidak ada jaminan. Lalu untuk apa pakai yang haram ini? Untuk apa? Hanya untuk dikatakan, oh hebat punya mobil ya, hebat punya rumah ya. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Tidak ada manfaatnya. Untuk apa paksakan diri di atas kapasitas kita? Jangan teman-teman sekalian. Terlalu berat konsekuensinya hari kiamat. Bagaimana hukumnya jika dalam pembagian waris tidak dilaksanakan secara aturan Islam, walaupun sudah didatangkan ahli faraid? Apakah ini termasuk mencuri? Dan bagaimana hukum pihak yang mengalah, yaitu pihak yang mengalah dibagi rata? Tentu saja mencuri, tidak boleh. Gimana caranya? Hak warisnya secara syari Allah sudah bagi, laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan, lalu kemudian dipaksakan. Tidak bisa. Dia bisa menjadi halal kalau ahli waris yang lain terima. Tapi kalau tidak terima nggak bisa. Namanya mencuri. Hukumnya haram, sama, dosa besar. Sebenarnya tidak boleh ya. Ini kebanyakan terjadi pada akhwat kita. Harus bertakwa kepada Allah. Porsi anda ya porsi itu yang sudah Allah tentukan. Tidak boleh tamak. Dan itu akan mendatangkan berkah kalau kita mengambil sesuai dengan kebutuhan kita. Atau maaf, yang sudah ditentukan oleh Allah. Berapa waktu lalu saya telah melakukan dosa besar, yaitu berzina dengan orang yang sudah menjadi istri saya saat ini. Pada saat ini saya melakukan kembali dosa tersebut. Pada saat ini saya melakukan kembali dosa terhadap istri saya dengan gemar berbohong dan tidak terbuka dengan berbagai macam alasan yang menyebabkan orang-orang di sekitar saya menjadi tersakiti, keluarga dan teman-teman. Apakah dosa ini masih dapat diampuni oleh Allah? Apa yang harus saya lakukan selain taubat nasuha? Diampuni kalau taubat. Diampuni kalau taubat. Dan itu bersumpah dusta, tadi sudah kita jelaskan, dan berbohong, nanti di dosa besar 24 itu setelah ini akan ada gemar berkata dusta. Itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa berbohong? Apalagi antum di sini mengakui sendiri bahwasanya ini akan menyakiti orang sekitar. Tahu kalau itu perbuatan salah, kenapa dilakukan? Dan kalau kita tahu perbuatan yang sedang kita lakukan salah, sehingga hanya membuat kita juga dusta, membela. Karena kalau perbuatan itu benar, nggak mungkin kita dusta. Untuk apa? Kalau pendapatan yang kita dapatkan halal, pergaulan yang kita lakukan benar, ya, transaksinya benar, untuk apa orang dusta? Nggak ada manfaatnya kan? Tapi berdusta itu justru kita tahu karena perbuatan itu salah. Tinggalkan saudara, jangan. Ya. Harus tinggalkan sampai kapan nih? Dan hati-hati, makin antum tunda, maka makin berat nanti pembersihannya. Kalau orang mencuri 1 juta, beda hukumannya nanti dari Allah dengan orang mencuri 100 juta. Orang mencuri 1 miliar, orang mencuri 10 miliar. Mungkin 1 juta tidak ketahuan. Kemudian dia mencuri 10 juta, belum ketahuan. Dia tuh curi lagi 100 juta. Setiap curian ini akan berat. Ingat pernah saya bilang teman-teman sekalian, kalau misalnya di umur 17 tahun dulu antum punya kesempatan berzina. Lalu dengan hikmah Allah tidak jadi. Syaitan akan berusaha terus mengingatkan kesempatan itu sampai sekarang. Coba dulu ya, coba dulu saya lakukan. Sekarang saya tobat. Ini bisikan syaitan. Antum justru bersyukur tidak sempat melakukan. Karena kalau kita lakukan, ada pembersihannya. Justru karena kita tidak melakukan, jadi tidak ada pembersihan sekarang, gitu kan? Harusnya kita bersyukur karena tidak melakukannya.
Jadi yang pertama tentu seperti sudah diucapkan oleh penanya, taubat nasuha dengan 3 syarat, tinggalkan seketika. Udah berhenti dusta ini. Saya pas bilang dusta kaget. Selalu ada pembelaan terhadap akhwat ini. Akhwatnya cuma sedikit katanya. Baiklah. Sampai mana tadi? Saya juga tahu dusta. Yang jelas perbuatan dosa, kalau dilakukan, tidak sempat dilakukan, syukuri. Karena kalau sempat dilakukan akan ada pembersihan. Jadi saya sarankan berhenti ini sekarang. Taubat nasuha dengan cara berhenti. Jangan lagi dusta. Mulai malam ini ikrarkan. Yang kedua sesali. Yang ketiga ikrarkan dengan Allah, bertekad tidak akan mengulanginya. Dan sisa umur semuanya kejujuran. Sebelum jauh. Makin jauh makin rumit nanti. Gitu kan? Kalau orang terus datang peringatan-peringatan dari Allah, termasuk kesadaran antum sendiri malam ini peringatan dari Allah. Kalau ini tidak diingah, dibiarin saja, maka nanti akan muncul hal lebih berat cobaannya, seperti hilang kepercayaan. Orang-orang sudah hilang kepercayaannya misalnya. Jadi kita ngomong apapun sudah nggak percaya. Sumpah juga orang sudah nggak percaya. Binatang itu yang bisa dipegang ekornya, manusia dipegang apanya? Lisannya. Harus hati-hati. Salah lisan kita ucapin, ini bisa membawa kita dipercaya sekali, atau malah kita tidak dipercaya sama sekali. Kita bisa memperbaiki orang dengan lisan kita, atau malah kita bisa merusak orang dengan lisan kita. Hati-hati. Makanya Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, "Thaqulatka ummuk, wa hal yakubbun nasu fin nari illa ala alsinatihim." Bukankah hai Mu'adz, orang justru banyak terlemparkan dalam api neraka karena buruknya lidahnya? Nah, masalah dusta. Yang kedua, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan salah, karena perbuatan salah yang membuat kita bohong. Perbuatan salah yang membuat kita bohong. Jadi perbuatan itu pasti salah. Kalau perbuatan itu benar, kita tidak perlu bohong. Yang ketiga, tinggalkan semua komunitas bohong ini. Kalau memang antum tahu teman-teman antum yang suka bohong, jangan lagi bergaul sama mereka. Supaya aman gitu. Kita bergaul dengan pengangguran, kita pengangguran. Kita bergaul dengan orang rajin, kita jadi rajin. Kita pengangguran dengan orang jujur, kita jujur. Dusta-dusta. Allahu a'lam. Pertanyaan pertama, apakah jika manusia sudah melaksanakan hukum kisos di dunia, manusia tersebut juga menerima hukuman di akhirat? Jawabannya sudah tidak. Jadi kalau dia sudah dikisos, pencuri sudah dipotong tangannya, maka itu sudah jadi pengampunan dosa atas dosa mencurinya, gitu kan? Sudah dikisos, orang berzina dicambuk, itu berarti sudah tidak kena hukuman lagi di akhirat. Berarti memang kisos itu sudah membersihkan dosanya. Yang tersisa hukuman dari Allah ya. Yang tersisa adalah hubungan dia sama makhluk tadi. Jadi kalau orang mencuri, selain memang dipotong tangannya, juga dia harus mengembalikan haknya. Pernah kita bahas dosa-dosa besar yang awal-awal masalah mencuri itu. Jadi kalau orang mencuri, selain taubat kepada Allah, juga harus mengembalikan hak yang pernah, atau apa yang pernah dia curi, ya dia kembalikan. Nah kalau dia sudah taubat dikisos, dipotong tangannya, tapi dia belum mengembalikan hak, maka akan ada hukuman lain berhubungan dengan masalah hak orang lain yang diambil. Tapi hukuman karena dia dari Allah, karena mencuri sudah dibebasin. Jadi ada hubungan dosa antara seorang hamba dengan Allah dan hamba dengan hamba juga. Saya kerja di hotel saya menyediakan minuman alkohol dan daging babi. Apakah gaji yang saya terima itu halal atau haram? Kalau haram, bagaimana cara membersihkan harta dari gaji saya? Teman-teman sekalian, semua yang berhubungan dengan hal yang haram ini lebih dominan kepada hukum haram, lebih dominan ke hukum haram, gitu kan? Minimal syubhat, gitu, minimal syubhat. Jalan keluarnya cari tempat yang aman, cari tempat yang aman, kerja di tempat yang aman, lebih tentram, jelas. Banyak kok insya Allah tempat-tempat yang itu, jangan dipaksain, gitu kan? Kalau anda memang jiwanya di perhotelan, cari perhotelan syariah, sekarang sudah mulai banyak, gitu kan? Ada teman-teman kita sudah di Jakarta, sudah banyak sekali hotel-hotel syariah yang bisa dimasuki kerja, melamar, insya Allah mereka menerima kalau punya pengalaman, gitu kan? Itu lebih aman. Atau cari tempat kerja di restoran yang memang jauh dari minuman-minuman keras, yang memang kalau bidangnya di situ, ya itu maka lebih baik. Allahu a'lam. Karena kalau ada khamar terus kita mau mengatakan gajinya halal atau haram, menjawabnya bagaimana? Tentulah lebih dominan kepada haram, karena ada yang haram di situ kan? Saya pernah ditanya oleh seorang muslim juga yang kerja di salah satu minimarket dan di situ jual khamar. Halalkah gaji saya? Jawaban saya sama. Kalau anda tanya kepada saya hukum syar'i, saya mengatakan tidak halal. Karena tidak mungkin saya katakan halal sementara ada produk yang haram dijual, kan gitu. Jadi berbahaya bagi dia. Lalu bagaimana jalan keluar membersihkannya? Ya sudah, anda bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kalau mau detail ya, kalau mau detail sekali. Kalau dia sudah taubat, insya Allah yang lalu-lalu sudah selesai, dianggap halal begini. Allah Subhanahu Wa Taala dianggap walakum masalaf, itu kalian mendapatkan apa yang telah berlalu. Tapi kalau dia mau detail, misal dia mau betul-betul terinci dari sekian item yang dijual di situ, misal dia di restorannya hotel, kira-kira di situ yang paling banyak ya dijual babi tadi, ya daging babi itu dengan khamr itu, dari sekian item makanan yang dijual adalah misal ada 100 item, dia 2 item, gitu kan? Maka kita melihat ternyata dari 100%, 98% ini adalah yang halal misalnya. Ini yang haram. Maka diperkirakan dari gaji kita 2%-nya dikeluarkan, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Kalau dia mau lebih aman, lalu disedekahkan kepada orang-orang non-muslim, orang-orang yang mampu, tidak mampu maksud saya.
Bagaimana hukumnya menuduh orang berbuat jahat tapi tanpa ada saksi? Hanya berbekal dengan barang bukti saja, misal rekaman CCTV, rekaman audio, sidik jari dan seterusnya. Kalau kata ulama gini, dalam fikih-fikih mu'asirah, fikih-fikih yang terbaru sekarang, kalau ada barang-barang bukti yang sudah menjadi bisa memposisikan sebagai saksi, maka secara otomatis itu sudah jadi saksi. Seperti CCTV sekarang. Biasanya pasti di tempat CCTV itu akan ada penjaga, kan gitu. Penjaga yang sedang menjaga CCTV atau orang yang memasang CCTV, sebenarnya dia sudah menjadi saksi, sebenarnya. Dia sudah bisa menjadi saksi karena memang dia memasang CCTV itu. Apalagi kalau dasarnya memang dia bisa merekam, kayak kita tahu ini semua sudah masuk dalam kesaksian. Insya Allah sudah bisa, sudah cukup ya. Bagaimana hukum memilih pemimpin non muslim tapi jujur dan amanah, atau memilih pemimpin muslim tapi tidak jujur dan munafik? Kan sudah saya jawab yang lalu ya. Tidak boleh milih pemimpin non muslim, tidak boleh. Itu sudah cukup. Masalah dia jujur, tidak jujur, amanah, tidak ada urusan, kecuali antum berada di wilayah non muslim, antum minoritas, baru antum bisa pilih. Memang mereka non muslim pemimpinnya. Tapi di tengah-tengah komunitas Islam pilih non muslim, dari mana ini hukumnya? Coba baca surah Al-Maidah ayat 57. Jelas Allah bantah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Al-ayat. Hai orang-orang beriman, jangan pernah sekali-sekali kalian menjadikan sebagai pemimpin-pemimpin orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang kafir umumnya, gitu kan? Yang telah menjadikan agama kalian sebagai bahan-bahan olok-olokan sebagai pemimpin. Tidak bisa, nggak boleh, nggak ada alasan. Dalam ayat lain dikatakan la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan pernah jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Nggak bisa. Baik, bagaimana solusinya Ustaz? Kalau misalnya saya terus terang ya tidak merasa ada keadilan di sini kalau dipertemukan antara pemimpin non muslim yang dianggap punya skill, lalu dicari pemimpin yang muslim yang tidak ada skill. Tentulah tidak adil di sini. Dan saya heran, masa DKI sebesar ini nggak ada pemimpin muslim? Hah? Banyaknya luar biasa gitu. Di kampus-kampus banyak dosen-dosen yang cerdas-cerdas. Kenapa nggak dipilih? Kenapa nggak sportif sih? Sekarang sudah saatnya ormas Islam, yayasan, apalah namanya, sudah harusnya bersatu nih. Nggak lagi mendahulukan yayasannya, ormasnya atau partainya mungkin. Yang penting dia sudah harus melihat sekarang Muslim harus memimpin. Memang begitu, karena kita komunitasnya besar. Kalau saya Nasrani, lalu saya bangun gereja, wajar nggak? Wajar, karena agama saya, gitu kan? Kalau saya Muslim, saya bangun masjid, wajar. Minimal pemimpin muslim gak bakal bangun tempat ibadahnya non muslim. Itu minimal. Minimal non muslim bisa membangun tempat ibadahnya, minimal. Di tengah-tengah komunitas yang kita mayoritas, gimana caranya? Kan gak mungkin itu ya. Tidak mungkin. Maka sekarang belum terlambat untuk bagaimana caranya kaum muslimin bersatu mencari siapa pemimpin yang baik, yang adil. Banyak di Indonesia ini, gitu kan? Banyak kalau mau. Asal sportif insya Allah bisa, gitu kan? Masalahnya kita masih punya fanatisme yang tidak baik. Gitu. Baik, kalau bertemu, misal betul-betul bertemu non muslim baik sama muslim yang buruk, jangan ikut-ikutan. Tidak usah ikut-ikutan, gitu kan? Nanti golput dimarahin Ustaz, ditegur, ya terserah. Orang mau tegur apa? Bagaimana caranya saya mau memilih? Di sini dilarang dalam surah Al-Maidah. Di sini tidak baik, bertanggung jawab kita hari kiamat. Ya kalau saya pribadi tidak pilih lah. Kalau sudah ada yang terpilih nanti, kita patuhi peraturannya sesuai dengan hukum Allah. Yang tidak sesuai kita tolak, kan gitu. Sederhanakan saja, memang seperti itu. Pertanyaan pertama, Ustaz, apabila di zaman dahulu ketika saya belum belajar sunnah, saya waktu kecil suka mengambil barang-barang om dan teman-teman. Saya bingung dan takut kelak akan hisab, tapi saya bingung juga kalau minta maaf ke om karena malu. Kasihan orang tua saya. Bagaimana permasalahan ini? Ustaz, bila ada barang orang di kita dulu pinjam, tapi saya sudah tidak tahu orangnya di mana, harus bagaimana? Tidak ada kata-kata malu, saudara. Dalam kebenaran tidak ada kata-kata malu. Antum kalau mau selamat hisab hari kiamat tidak ada solusi lain. Kalau punya dosa dengan Allah Azza wa Jalla, taubat nasuha, zina, gitu kan, tidak sholat, tidak puasa, apa yang disuruh bayar, kayak puasa disuruh qadha. Kalau sholat cukup bertaubat kepada Allah SWT, zina bertaubat kepada Allah SWT, gitu kan. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, tidak bisa. Taubat kepada Allah dan harus mengembalikan haknya dia. Nggak bisa, nggak ada konsekuensi lain. Kalau enggak, berarti masih ada haknya tergantung. Jangan malu. Sampaikan apa adanya. Maaf om, saya mau duduk sebentar, bisa saya ngomong? Jadi berdua sama omnya duduk baik-baik. Saya sekarang sudah ikut pengajian. Tadi subhanallah yang saya bilang itu judul. Iya, inilah aku sekarang. Ya. Yang saya mau bahas masalah taubat itu berhubungan dengan masalah seperti ini. Jadi bilang, saya memang dulu salah. Belum tahu, saya sekarang ikut pengajian dan saya dulu pernah mengambil barang om yang ini. Saya siap konsekuensinya untuk mengembalikan. Tapi ada yang sudah saya pakai, ada yang sudah saya makan. Kalau om halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, maka saya diprediksikan berapa, saya coba ganti. Dan ini bukan berarti saya menyebutkan untuk membuka aib saya, bukan. Saya bicara dengan om karena saya takut kepada Allah. Tidak ada masalah. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa membunuh seorang Kipti. Sebenarnya tidak sengaja Nabi Musa alaihissalam ya, memukulnya sehingga mati orang Kipti itu. Lalu Fir'aun mengejar Musa alaihissalam. Musa lari menyelamatkan diri. Pergi ke Madian.
Madian ini sebuah wilayah cukup jauh dari Mesir, ada Nabi Syuaib di sana, lalu Musa alaihissalam menikah dengan anak Nabi Syuaib 10 tahun di sana. Waktu kembali ke Mesir, la ilaha illallah. Baik. Waktu kembali dari sana, Fir'aun mengatakan, wahai Musa, kau ini udah membunuh, udah buat masalah, dulu pernah besar di tempat saya, sekarang tiba-tiba mau ngaku Nabi. Musa alaihissalam mengatakan, benar, saya memang pernah melakukannya, tapi saya datang sekarang sebagai orang yang berbeda, diberikan wahyu oleh Allah. Bukan aib itu. Kalau orang pernah berbuat salah mengatakan itu, jadi bukan aib. Kalau antum mau selamat di akhirat itu konsekuensi perbuatan, tidak bisa tidak. Karena berhubungan dengan haknya dia, gitu kan? Kembalikan. Kalau dia halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya harus. Ya kita bagaimana caranya mengembalikan. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu.